Oke. Nah, jadi sebelum saya masuk ke topik hari ini, kita refresh sedikit ya tentang cakupan atau materi yang kemarin kita sudah bahas. Nah, jadi kemarin poin pentingnya untuk high probability SD zones validation kemarin kita ada 3 key confluence factor ya. Mungkin ada yang bisa bantu di refresh kembali. Untuk confluence factor yang pertama apa kemarin? Breakout structure. Oke, berarti ada breakout structure. Apapun strukturnya ya, bisa external structure, minor structure, ataupun substructure. Nah, kemudian key confluence yang kedua, Momentum. momentum ya. Berarti dia break structure dengan momentum secara impulsive nature. Kemudian di sana juga terlihat ada imbalance zones yang kemarin kita bahas di price efficiency theory. Nah, kemudian yang confluence factor yang ketiga, Unmitigated. unmitigated ya. Nah, jadi kita akan senantiasa fokus untuk melihat zona-zona yang sebisa mungkin masih fresh, atau paling tidak kalau misalnya dia baru disentuh belum mencapai 50% dari range SD zone tersebut, dan selama trade idea-nya masih valid, misal harga belum berhasil break high sebelumnya. Nah, ketika kembali kita masih bisa cari peluang entry di sana, karena sekali lagi untuk pedoman dasar yang kita bisa pergunakan apakah suatu SD zone ini sudah fully mitigated atau enggak, kita bisa pakai patokan fair value dari 50% range atas SD zone tersebut. Nah, jadi yang 3 confluence factor yang utama seperti itu. Nah, yang hari ini kita akan bahas ini merupakan bagian dari additional confluence factor ya. Nah, artinya semuanya ini tidak wajib atau tidak harus tersedia di price action. Cuman kalau misalnya ada tambahan konfirmasi untuk komponen-komponen tersebut, nah ini tentunya akan meningkatkan probabilitas bahwa SD zone yang kita marking sebagai potential point of interest ini cukup high probable. Nah, untuk additional confluence yang pertama, ini yang hari ini kita bahas. Selain yang ini ya, kemarin kalau yang benar-benar pertama kan yang market structure story, ini confluence factor yang kedua, additional confluence factor yang kedua. Nah, jadi untuk yang hari ini kita akan bahas, kita masuk ke supply demand flip. Nah, secara background, kenapa SD flip atau supply demand flip ini cukup penting untuk kita pelajari ya. Nah, teman-teman bisa baca bertahap juga narasi yang ada di depan. Nah, jadi dari waktu ke waktu, harga senantiasa bergerak dari zona ke zona. Jadi, dari demand ke supply atau supply ke demand. Nah, di samping pemahaman tentang market structure sebagai pendekatan yang objektif ya dalam melihat bias pergerakan harga terkini, dengan melihat interaksi harga ketika bergerak dari zona ke zona tersebut, dari demand to supply, supply to demand, nah kita bisa memperoleh tambahan informasi mengenai sisi mana yang lebih dominan atau sedang memegang kendali atas arah pergerakan harga saat ini. Nah, jadi selain komponen utama market structure, misalnya harga sedang bergerak dalam bullish market structure, higher high, higher low, atau sebaliknya bearish market structure, lower high, lower low. Nah, ketika titik-titik structural point tersebut menunjukkan adanya interaksi ke zona-zona supply demand di chart kita, nah di mana di sana nanti kita bisa identifikasi sebagai supply demand flip ya. Nah, itu bisa menambah konfirmasi bahwa sisi supply atau demand, atau dalam hal ini buyer atau seller yang lebih dominan, yang akan menyebabkan pergerakan harga akan berlanjut apakah meneruskan bullish market structure-nya atau bearish market structure-nya tadi. Nah, jadi makanya disinilah pemahaman tentang supply demand flip memegang peranan yang cukup penting. Karena di kondisi tertentu mempertimbangkan adanya faktor manipulasi likuiditas yang menjadi bagian dari proses pergerakan harga itu sendiri. Nah, terkadang penembusan structure atau market structure ini tidak cukup kita gunakan sebagai satu-satunya konfirmasi ya. Nah, kenapa? Karena ini juga terkait dengan pertanyaan kemarin Kurniawan ya, yang ketika terlihat ada shifting yang pertama kali di market structure kita. Nah, karena nanti kita setelah ini kita juga akan belajar liquidity concept. Nah, tidak selalu proses penembusan suatu structure ini menjadi informasi satu-satunya yang kita bisa pergunakan untuk memahami price action yang terjadi di pasar. Karena yang kemarin kita sudah bahas ya, bisa aja dia bearish shift-nya terlihat, tapi ternyata harga masih respect ke
unmitigated demand yang sedikit berada di bawah higher low sebelumnya. Nah, makanya dengan tambahan konfirmasi SD flip, nah jadi misalnya ini jadi ketika misalnya kita sudah tahu harga dia bearish shift ya, kemudian dia bereaksi dari suatu demand, nah namun demand tersebut tidak berhasil membawa harga untuk bergerak lebih tinggi melanjutkan bullish market structure-nya, tetapi berbalik arah menyebabkan adanya konfirmasi double breakout structure. Nah, artinya saat itu kita mendapat konfirmasi tambahan. Oh, artinya memang di kondisi terkini bias bearish atau peran supply ini lebih dominan daripada demand-nya. Kenapa? Karena harga sudah bereaksi ke demand, demand gagal membawa harga bergerak untuk lebih tinggi dan melanjutkan bullish market structure, tetapi ternyata ada pembentukan supply di sana yang berhasil membawa harga untuk menembus struktur kembali sekaligus menyebabkan demand gagal. Nah, ini yang menjadi esensi dari supply demand flip ya. Nanti kita bahas detail frameworknya. Nah, kita lanjut narasinya sedikit. Jadi dengan tambahan konfirmasi SD flip ini dapat memberikan manfaat baik dalam mencegah identifikasi perubahan bias yang terlalu dini, sekaligus menambah konfirmasi atas perubahan struktur dengan probabilitas yang lebih tinggi. Nah, secara berurutan ada 5 tahapan yang dapat digunakan sebagai pedoman dasar untuk memberikan konfirmasi SD flip yang valid ya. Nah, jadi di sini saya coba benar-benar breakdown detail event satu persatu sampai kita bisa mengkonfirmasi apakah supply demand flip ini benar-benar valid adanya. Nah, karena dari beberapa konsep supply demand flip yang saya tahu juga di informasikan di luar sana ya. Nah, ini jadi ada banyak apa ya? Ada banyak kekurangan di detail. Nah, karena untuk memvalidasi bahwa supply demand flip itu adalah valid, nah kita perlu benar-benar memperhatikan 5 tahapan atau step dari price action itu sendiri. Nah, which is yang pertama, teman-teman bisa lihat kita harus menyaksikan adanya proses yang pertama, zone mitigation. Nanti detailnya setelah ini. Yang kedua, tahap interaction. Jadi ada interaksi harga terhadap suatu zona. Yang ketiga, setelah harga bereaksi atau berinteraksi dari zona tersebut, nah kita perlu step yang ketiga, which is validasi. Event apa yang mengkonfirmasi bahwa kemungkinan ada potensi SD flip bakal terjadi. Nah, yang keempat, kan ada yang namanya confirmation. Jadi setelah validasi, ada evidence yang menunjukkan potensi SD flip bakal terjadi dalam waktu dekat. Nah, confirmation ini event yang mengkonfirmasi bahwa SD flip tersebut benar-benar sudah terjadi. Nah, sejak ketika supply demand flip sudah terkonfirmasi, nah di sanalah kita bisa melihat adanya zone creation baru, ada zona supply atau demand baru yang terbentuk yang akan menjadi area perhatian terkini kita, tentunya dengan memiliki additional confluence factor berupa supply demand flip yang sudah benar-benar terkonfirmasi terjadi. Nah, jadi ini ya. Jadi untuk memahami supply demand flip, teman-teman ingat 5 tahapan ini. Zone mitigation, interaction, validation, confirmation, dan zone creation. Nah, kita mulai satu persatu ya. Nah, untuk tahap yang pertama, step 1, ini adalah zone mitigation. Nah, kita mulai dari narasi. Nah, untuk dapat memberikan konfirmasi terjadinya supply demand flip yang valid, tentunya kita ingin melihat bagaimana price action ketika bergerak dari zona ke zona. Nah, mengingat pergerakan harga sekali lagi merupakan produk dari pertemuan antara buyer dan seller, demand atau supply. Nah, ketika salah satu sisi mendominasi atau memegang kendali lebih besar, nah tentunya pergerakan harga ke salah satu sisi atau ke salah satu arah, ke atas atau ke bawah, bullish atau bearish, ini akan semakin signifikan terlihat. Nah, dengan analogi lain, arah pergerakan harga selanjutnya juga ditentukan oleh pertempuran antara supply dan demand. Jadi, yang namanya proses pergerakan harga di setiap level harga itu akan senantiasa terjadi ini ya, pertempuran atau battle antara supply dan demand. Nah, untuk supply demand flip sendiri atau SD flip, ini merupakan kondisi terjadinya perubahan kendali atas arah pergerakan harga ke salah satu sisi sebagai hasil dari pertempuran supply dan demand tersebut, yang dimulai dari terlihatnya proses mitigasi SD zone terlebih dahulu. Nah, jadi jauh sebelum SD flip terjadi, karena ini merupakan
proses pertempuran antara supply dan demand, kita harus melihat adanya proses mitigasi zona supply atau demand tersebut dulu. Nah, apa yang kita lihat, nah di sini teman-teman bisa lihat kerangkanya ya. Jadi saya coba bedakan, ada yang skema untuk menunjukkan valid zone mitigation atau mitigasi zona yang valid sama yang tidak valid atau invalid. Nah, kita bahas yang valid dulu. Nah, jadi kita ambil contoh ini misalnya dalam bearish market structure ya. Sekali lagi, key confluence factor kita untuk identifikasi supply zone atau demand zone harus breakout structure, harus terlihat ada momentum atau impulsive nature, juga disertai dengan imbalance. Kemudian sifatnya masih unmitigated atau fresh. Nah, jadi ketika harga masih berada di bawah ya, otomatis supply zone yang terbentuk di atas ini sifatnya masih fresh atau belum dimitigasi. Nah, untuk menunjukkan atau memberikan konfirmasi bahwa ada step 1 yang valid atau zone mitigation, berarti kita harus melihat bahwa harga kembali menyentuh zona supply atau demand tersebut dulu sebelum kita bisa mengkonfirmasi apakah nanti ada supply atau demand flow yang valid. Nah, jadi supply zone dalam contoh ini harus disentuh dulu ya. Jadi harga harus kembali ke zona tersebut dulu. Nah, baru di situ kita dianggap memenuhi step 1, zone mitigation. Nah, sekarang pertanyaannya, apabila teman-teman ingat di awal ya, ketika kita baru masuk ke supply demand zone creation, kemudian kita juga ada faktor refinement kan ya. Nah, ingat yang namanya supply zone kan sebenarnya kondisi yang paling dasarnya sendiri kan kita bisa marking keseluruhan range ataupun pivot yang ada ya. Nah, cuman dalam perjalanannya kan kita ada ada kemungkinan kita akan merefine atau menyesuaikan zona supply atau demand tersebut persis ke kondisi harga sebelum momentum masuk. Jadi misalnya kita menggunakan last bullish candle atau last bearish candle ataupun last candle persis sebelum momentum masuk ke pasar. Nah, untuk meningkatkan akurasi bahwa zone mitigation ini benar-benar valid terjadi atau tidak, nah secara personal berdasarkan pengujian yang saya juga sudah lakukan ya. Nah, kita inginkan bahwa mitigasi ini bisa terjadi sampai ke zona yang paling refine. Refine ini maksudnya untuk spesifik ke time frame di mana supply demand zone tersebut kita identifikasi ya. Jadi kalau misalnya kita sedang melihat price action di M15, kita amati ada proses pembentukan supply zone-nya M15. Nah, otomatis kita pengen supply zone mitigation tersebut benar-benar terjadi sampai ke area yang benar-benar bisa kita refine persis sebelum persis ke candle sebelum momentum masuk di time frame M15 tersebut, bukan di time frame yang lain, bukan di lower time frame. Nah, jadi sejak ketika harga kembali menyentuh walaupun hanya menyentuh permukaan dari supply zone M15 kita ya. Nah, ini sudah kita asumsikan sebagai valid zone mitigation. Nah, jadi tidak harus dia sampai benar-benar mitigasi lebih dari 50% ya. Karena ini kita masuk ke konsep supply demand flip. Salah satu syarat awalnya ini cukup dengan terlihatnya harga mulai masuk atau memitigasi zona tersebut. Nah, jadi tidak harus sampai melebihi dari 50% range-nya. Nah, kenapa kita pengen proses mitigasi ini bisa sampai ke level yang atau area yang paling refine? Nah, karena cukup sering apabila kita hanya menggunakan zona yang paling raw atau paling ini ya yang tidak kita refine. Nah, cukup sering ini nanti kita bakal banyak melihat konfirmasi mitigasi yang mungkin sifatnya prematur, karena sekali lagi kemarin kita pelajari yang namanya proses mitigasi ini tidak selalu harus berjalan hanya sekali ya, dia bisa beberapa kali, mungkin ada proses penyerapan order di sana. Makanya kenapa kita ada patokan mitigasi fully mitigation itu bisa sampai 50% dari zona. Nah, ini juga yang menjadi pertimbangan kita kenapa untuk konfirmasi zone mitigation di step 1 supply demand flip yang kita pelajari. Nah, kita pengen ini sampai benar-benar ke level yang paling refine untuk time frame spesifik di mana zona tersebut kita
identifikasi. Oke, nah itu tahap yang pertama. Nah, contoh yang berikutnya, kalau misalnya ini kan kalau yang skema yang paling awal ini untuk struktur yang paling simpel ya. Jadi ketika harga bentuk supply, breakout structure, harga benar-benar kembali ke supply terkini atau terdekat. Nah, di kondisi yang lain bisa jadi di skema yang lebih kompleks seperti di tengah ini, jadi harga mungkin sebelumnya dia ada breakout structure, ada pembentukan supply zone juga, cuman dalam perjalanannya harga belum sempat mitigasi area supply zone tersebut ya. Nah, sampai harga kemudian break structure kembali beberapa kali. Nah, jangan lupa karena supply zone yang di atas ini belum termitigasi, nah ini juga bisa kita pergunakan sebagai konfirmasi kemungkinan adanya additional supply demand flip di kemudian hari untuk price action yang terkini. Nah, jadi contoh misalnya kondisi harga ini dia sudah breakout structure, sudah ada bullish shift ya. Kemudian harga juga sekaligus break dua supply zone terdekat. Nah, di sana harga membentuk ada demand terbaru. Nah, ketika misalnya harga bergerak naik, menyentuh atau kembali ke zona supply yang sebelumnya belum termitigasi, kemudian harga bereaksi dari zona supply tersebut. Nah, artinya kondisi ini juga valid sebagai zona mitigation di step satunya supply demand flip. Nah, jadi tidak harus selalu kondisi zona mitigation ini terjadi di struktur yang sesimpel ini ya. Nah, jadi SD flip ini tentunya nanti juga bisa terjadi di mana-mana. Bisa di proses continuation, bisa juga di reversal. Nah, yang pasti konfirmasi utamanya adalah kita harus benar-benar melihat bahwa harga kembali masuk atau memitigasi zona supply ataupun demand yang sebelumnya belum dimitigasi. Nah, beda cerita dengan yang kondisi sebelah kanan ya. Nah, ini contoh yang invalid zone mitigation. Nah, jadi kalau misalnya ini dalam kondisi awalnya dalam bearish market structure, harga ada break structure, kemudian ada supply yang belum termitigasi, harga kemudian mungkin break structure lagi, ada bentuk supply terbaru. Nah, kemudian di bawah juga ada unmitigated demand dari price action di masa lalu ya, misalnya. Nah, ketika kita melihat proses pergerakan harga di mana terjadi pembalikan arah atau shifting structure yang tidak disertai dengan proses mitigasi supply demand zone yang masih fresh atau unmitigated. Nah, ini kita kategorikan sebagai invalid zone mitigation ya. Jadi otomatis di kejadian-kejadian seperti ini tentu saja karena harga tidak memenuhi step 1 ada zone mitigation. Nah, di sana kita tidak mungkin akan mengidentifikasi adanya SD flip yang valid. Nah, karena step 1 aja dia nggak memenuhi gitu. Nah, jadi syaratnya harus ini ya, harus benar-benar ada menyentuh atau memitigasi at least supply ataupun demand ataupun supply zone yang masih fresh atau belum benar-benar termitigasi. Nah, mungkin sebelum saya lanjut, ada pertanyaan dulu untuk yang step 1, zone mitigation. Untuk memperjelas kok, berarti kalau cuma sampai ke permukaan supply atau demand zone aja udah disebut mitigasi ya? Untuk ini dalam hal tahapan untuk identifikasi supply demand flip ya, itu Ya. udah valid. Nah, cuman jangan kecampur sama kapan suatu zona supply atau demand ini sudah diasumsikan fully mitigated. Yang kemarin kita pelajari kalau untuk pedoman apakah suatu di zone demand atau supply itu sudah fully mitigated, kita bisa pergunakan patokan dia sudah termitigasi sampai 50% range-nya. Nah, khusus untuk SD flip sendiri tahap 1, kita cukup melihat bahwa harga sudah menyentuh zona tersebut, tidak harus sampai ke lebih dari level 50%-nya gitu. Oke, jelas kok. Cuma sekali lagi kita pengen di step 1 ini untuk meningkatkan probabilitas SD flip yang high probable atau valid, kita pengen mitigasi atau proses interaksi ini benar-benar terjadi ke area yang benar-benar kita sudah refine ya. Nah, biasanya yang benar-benar sudah kita refine itu persis kita posisikan demand atau supply zone-nya ke candle persis sebelum momentum atau imbalance terjadi. Nah, jadi sometimes bisa jadi seperti ini nih contoh yang sebelah kiri ya. Misal kalau kita
nggak refine supply zone-nya kan berarti kita pergunakan the whole range kan, supply zone-nya kan agak besar, agak lebih lebar nih. Nah, sementara kalau kita refine ke posisi candle persis sebelum imbalance atau momentum terjadi mungkin lebih rapat. Nah, kalau misalnya ternyata harga dari bearish expansion kemudian dia kembali, dia menyentuh the whole range-nya tapi belum menyentuh refine zone yang paling atas. Nah, ini kadang-kadang bisa terjadi di pasar, dia bereaksi di sana kemudian break of structure gitu loh. Nah, beberapa konsep ada juga yang sudah mengasumsikan bahwa di sana ada supply demand flip. Nah, cuma kalau saya personal berdasarkan pengujian yang saya lakukan selama ini ya, nah ini secara tingkat akurasi untuk SD flipnya ini nggak terlalu presisi gitu loh. Nah, karena eh, kita bisa lihat ketika ini terjadi, apalagi kita sudah masukkan nanti yang namanya apa konsep liquidity ya. Nah, proses mitigasi the whole range-nya tadi ini bisa jadi masih bagian dari manipulasi likuiditas atau yang kita kenal nanti dengan inducement hanya untuk memitigasi supply yang lebih refine sebelum dia mungkin melanjutkan melanjutkan intensi bearish-nya gitu. Nah, makanya kenapa untuk step 1 SD flip zone mitigation ini kita benar-benar pergunakan zona yang refine persis sebelum imbalance terbentuk gitu. Lanjut dulu ya. Nah, kemudian untuk yang step kedua, interaction, nah kita baca dulu untuk narasinya. Nah, ketika step 1 zone mitigation ini sudah terjadi, kita ingin melihat adanya reaksi harga dari zona yang dimitigasi sebagai bentuk interaksi pergerakan harga atau yang kita sebut interaction yang menunjukkan bahwa memang ada aktivitas buyer atau seller di zona tersebut atau yang lebih tepat kita kenal tadi dengan pertempuran antara buyer dan seller. Nah, jadi kita benar-benar pengen lihat ada interaksi harga ketika dia sudah mitigasi zona supply atau demand tersebut. Nah, kita pengen melihat bahwa harga bereaksi dari area tersebut. Nah, sekali lagi kita ingin melihat adanya pertempuran buyer dan seller di suatu zona sebelum memperoleh konfirmasi sisi mana yang lebih dominan nantinya. Nah, jadi step 2 atau interaction ini sebagai konfirmasi awal bahwa kemungkinan memang supply atau demand zone yang kita lihat ini memang valid di sana ada buyer atau seller yang menyediakan demand atau supply-nya gitu. Jadi bisa bersifat sebagai tahanan harga. Nah, yang dimaksud dengan interaction seperti apa ini saya bedakan lagi ya, ada yang valid interaction sama invalid interaction. Nah, dengan catatan step 1 harus terpenuhi dulu ya. Jadi harga harus sudah kembali ke zona atau zona demand atau supply yang masih fresh. Nah, contoh yang pertama ini juga sama dengan kerangka yang paling kiri tadi. Jadi harga breakout structure, impulsif, ada imbalance. Kemudian kita sudah punya supply zone yang masih fresh. Nah, ketika harga kembali ke supply zone tersebut, which is sejak saat itu dia disentuh pertama kali, artinya step 1 sudah terpenuhi. Nah, step kedua interaction, kita pengen ngelihat ada benar-benar reaksi harga dari zona tersebut. Nah, reaksi harga teman-teman bisa lihat, misalnya harga ketika kembali dia masih bergerak bullish ya. Jadi ada candle bullish, 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 mungkin bisa juga belang-belang. Nah, intinya sejak candle pertama kali yang menyentuh zona supply tersebut, nah kita perhatikan apabila terlihat ada pantulan sekecil apapun itu, nah artinya di situ kita sudah konfirmasi bahwa step kedua valid, ada interaction. Nah, jadi yang penting kita bisa melihat ada reaksi harga sekecil apapun itu bisa 2 candle, bisa 3 candle, atau bahkan bisa 1 candle. Atau kalau yang teman-teman kemarin kita sempat belajar yang variasi SD zone, kita juga punya yang namanya inside bar kan ya. Nah, jadi di satu kondisi bisa jadi interaksi ini sangat singkat terjadinya. Dia di sana mungkin ada 1 candle bullish. Nah, kemudian setelah 1 candle bullish tersebut terlihat ada candle kecil sifatnya inside bar. Nah, sebelum harga misalnya berhasil menembus zona supply tersebut. Nah, artinya sekecil apapun price action di sana, nah ini sudah kita nyatakan sebagai valid interaction ya. Jadi kita intinya melihat apakah harga benar-benar ada reaksi ketika kembali atau memitigasi zona tersebut. Nah, ketika itu kita bisa konfirmasi, nah artinya step kedua interaction atau reaction ini valid, terkonfirmasi. Nah, ini contoh yang skema yang simple. Kalau skema yang kedua tadi yang lebih
kompleks ya. Jadi sama, walaupun supply zone tersebut ini masih fresh dan sudah berasal dari price action di masa lalu ya, karena mungkin jika kita ikuti perkembangan price action saat ini, harga sebenarnya sudah shifting bullish karena dia berhasil menyebabkan breakout structure lower high sebelumnya, bahkan menyebabkan breakout structure dua structural point sekaligus. Nah, ketika harga kembali ke unmitigated supply zone tersebut, which is step 1 tadi zone mitigation sudah terkonfirmasi. Nah, sekali lagi kita pengen lihat apabila harga mulai terlihat mantul atau reverse back dari area supply tersebut sekecil atau sebesar apapun pantulannya ya. Nah, artinya itu sudah mengkonfirmasi bahwa step kedua interaction ini valid adanya. Nah, jadi kita pengen benar-benar lihat bahwa zona supply atau demand tersebut ini memberikan reaksi harga yang valid. Nah, termasuk juga yang di bawah nih, contoh kalau misalnya harga dari supply dia bereaksi kemudian kembali ke demand terbaru yang awalnya masih fresh. Nah, ketika dia menyentuh area demand tersebut dan harga terlihat mulai memberikan pantulan atau pembalikan arah, nah artinya di sana juga kita bisa konfirmasi bahwa step 2 interaction dari demand zone ini valid adanya. Nah, sedangkan untuk contoh yang invalid interaction, untuk contoh yang pertama dalam kondisi kalau misalnya ketika harga kembali ke zona supply yang masih fresh atau unmitigated, ketika harga dengan secara langsung atau directly dia break zona supply-nya tanpa kelihatan ada reaksi di proses mitigasi pertamanya ya. Nah, artinya di situ kita tidak kategorikan sebagai valid interaction. Kenapa? Karena harga langsung break atau menembus zona supply tersebut. Nah, jadi dalam hal ini step kedua tidak terpenuhi otomatis kalau misalnya di sana tetap kan ada demand nih, karena kan harga berhasil break structure ya. Mungkin kalau dia break structure-nya juga memenuhi 3 key confluence factor kita, impulsif ataupun ada imbalance, nah otomatis di bawah kan tetap ada demand. Nah, cuma demand yang terbentuk di bawah ini tidak terkonfirmasi memiliki additional confluence factor berupa supply demand flip. Kenapa? Karena sekali lagi dia tidak ada reaksi ketika proses mitigasi supply zone tersebut. Nah, ini cuma demand yang terbentuk ini hanya hasil dari proses penembusan market structure saja, which is memenuhi 3 key confluence factor untuk validasi SD zone yang high probable. Nah, cuma dia tidak memiliki elemen ini ya, konfirmasi supply demand flip. Nah, termasuk contoh yang kedua juga sama nih, ketika harga ada beberapa unmitigated demand zone, ketika harga masih berada di atas ya. Nah, pada saat harga kembali ke zona-zona tersebut, misalnya dia secara langsung menembus kedua zona demand, nah artinya di sana juga tidak ada step 2, nggak ada interaction. Artinya di dalam price action ini most likely sudah tidak ada kemungkinan supply demand flip yang terjadi. Nah, ini hanya merupakan bagian sekali lagi dari proses penembusan market structure yang umum tanpa tambahan konfirmasi supply demand flip. Nah, jadi sekali lagi nih ya, karena memang pada kenyataannya supply demand flip sekali lagi ini termasuk ke additional confluence factor. Nice to have tapi it's not a must. Nah, jadi bagus kalau ini kita mendapatkan konfirmasi tambahan, cuman kalau nggak ada pun ya nggak wajib gitu. Nah, biasanya ini nanti yang paling paling kerasa nanti supply demand flip ini banyak banget kepake kita ketika di pembacaan price action di lower time frame. Nah, untuk cari konfirmasi konfirmasi lower time frame. Nah, ini supply demand flip ini peranannya cukup besar ya. Nah, jadi mungkin contoh sedikit aja nih. Teman-teman kalau yang sudah menggunakan lower time frame confirmation cukup sering nanti menghadapi kondisi seperti ini. Nah, misalnya harga kembali ke demand-nya middle time frame kita M15 nih. Nah, kemudian harga di M1 misalnya dia awalnya dari bearish market structure ya. Nah, kemudian ketika dia menyentuh bullish POI kita, nah secara structure sebenarnya di M1 sudah valid nih. Dia break structure atau menunjukkan ada bullish shift yang valid beserta bullish shift tersebut juga memenuhi 3 confluence factor yang memvalidasi bahwa terbentuknya demand zone di M1 ini sudah valid. Nah, cuman cukup sering nanti teman-teman menghadapi ketika proses bullish shift yang pertama, nah ternyata harga sekaligus kembali ke unmitigated supply zone dari M1, kemudian dia bereaksi di sana. Nah, biasanya kalau
kita menghadapi kondisi ini, ada baiknya kita menunggu konfirmasi tambahan. Nah, konfirmasi tambahan kenapa? Karena sekali lagi kita pengen benar-benar mendapatkan konfirmasi antara buyer sama seller ketika mereka bertempur satu sama lain, sisi mana sih yang lebih dominan gitu. Nah, ketika kondisi-kondisi ini terjadi, ini teman-teman nanti bakal sering alami ya. Loh, di M1 sudah valid nih bullish shift, tapi kenapa ketika saya entry di M1 demand zone ternyata saya disamperin dulu stop loss-nya sebelum harga bergerak naik drastis persis seperti bullish continuation yang sudah kita antisipasi gitu. Nah, ternyata karena hal ini terjadi karena ketika bullish shift terjadi, harga sekaligus memitigasi supply zone yang masih fresh persis di atas swing high sebelumnya. Nah, yang ternyata itu hanya menjadi bagian dari manipulasi likuiditas atau inducement hanya untuk memitigasi lebih dalam point of interest kita, which is mungkin yang awalnya di sini dia masih mitigasi di sekitar permukaan ya. Nah, ternyata manipulasi lower time frame price action tadi digunakan hanya untuk membantu harga supaya bisa turun sedikit lebih dalam untuk memitigasi lebih dari 50% zona demand dari middle time frame kita. Nah, sebelum harga benar-benar menunjukkan intensi yang sebenarnya. Nah, jadi makanya ini nanti supply demand flip ini cukup banyak kita pergunakan juga di lower time frame ya. Artinya apa? Apabila ada konfirmasi supply demand flip, nah ini bisa menambah probabilitas bahwa entry trigger yang kita pergunakan ini secara probabilitas bisa lebih tinggi gitu. Nah, jadi kalau contoh seperti ini kita hadapi ya udah jangan buru-buru masuk nih. Ada baiknya mungkin kalau misalnya kita agresif pun ya udah masuk dulu mungkin pergunakan setengah risk dulu. Kenapa? Karena mungkin secara probabilitas ini nggak terlalu high probable karena harga masih respect ke supply. Nah, akan lebih high probable kalau misalnya harga sudah respect ke supply-nya M1, dia mitigasi demand-nya M1, kemudian berhasil break lebih tinggi, which is double break of structure, di sana terkonfirmasi dan perubahan tren dari bearish menjadi bullish market structure di M1 benar-benar terkonfirmasi dengan kondisi harga berhasil membentuk high, low, higher high, higher low, dan mengalahkan supply yang ada. Nah, di situ otomatis demand terbaru yang terbentuk. Nah, itu jauh lebih high probable nih dibandingkan demand pertama yang terbentuk. Nah, sekaligus ini juga berhubungan dengan pertanyaan Kurniawan kemarin ya. Kalau misalnya terjadi bullish atau bearish shift yang pertama, nah itu sebenarnya apakah sudah kita asumsikan perubahan tren terjadi atau tidak? Nah, tentunya belum terkonfirmasi sampai dengan double break of structure. Nah, cuma kalau kita kembalikan ke supply demand flip, nah ini nanti bisa kita pergunakan untuk tambahan konfirmasi entry di lower time frame. Nah, makanya penting ya untuk pemahaman SD flip sedini mungkin. Nah, sampai sini untuk yang step 2 interaction ada pertanyaan? Sebelum saya lanjut. Nanti kalau ada pertanyaan bisa di-interrupt di step berikutnya ya. Nah, kita lanjut ke step 3 dari supply demand flip. Nah, validation. Nah, seperti yang sudah kita pelajari, ingat buyer ini dia menyediakan demand ke pasar dengan tujuan untuk membawa harga bergerak lebih tinggi ya. Sedangkan seller menyediakan supply untuk membawa harga bergerak lebih rendah. Nah, hal yang sama ini berlaku juga untuk supply demand zone. Ketika harga mitigasi demand zone, antisipasi kita bahwa harga akan mampu bergerak lebih tinggi yang dapat dikonfirmasi dengan penembusan struktur ke arah yang lebih tinggi. Nah, untuk kondisi sebaliknya, ketika harga mitigasi supply zone, ya antisipasi kita otomatis kita mengantisipasi bahwa harga akan mampu untuk bergerak lebih rendah yang dapat dikonfirmasi dengan penembusan struktur ke arah yang lebih rendah. Nah, jadi apabila teman-teman lihat skema yang di bawah ya. Nah, jadi misalnya dalam kondisi bullish market structure, harga misalnya berhasil breakout structure, impulsive nature, ada imbalance, demand terkonfirmasi dan masih fresh. Nah, ketika harga kembali pullback memitigasi demand zone tersebut, antisipasi kita adalah jika memang demand ini masih menyediakan apabila buyer di demand zone ini masih menyediakan kekuatan yang bisa membawa harga untuk melanjutkan bullish intention-nya. Nah, antisipasi kita adalah sejak demand zone tersebut disentuh atau dimitigasi, kita paling tidak mengantisipasi agar harga mampu membentuk atau menembus high sebelumnya. Nah, supaya apa? Supaya mengkonfirmasi bahwa bullish intention dari
formasi high low higher high high low higher high low ini akan berlanjut gitu. Nah, jadi itu antisipasi kita ya. Nah, demikian juga untuk kondisi sebaliknya di bearish market structure, harga break structure dengan bearish expansion move yang meninggalkan imbalance, otomatis ada supply zone di atas. Nah, ketika harga kembali ke supply zone tersebut, antisipasi kita adalah seller yang berada di supply zone tersebut mampu membawa harga untuk bergerak lebih rendah, melanjutkan bearish intention yang sudah dibangun sebelumnya. Nah, artinya jika harga berhasil memitigasi supply zone dan berhasil break lower, nah di sanalah mengkonfirmasi bahwa formasi low, high, low, low, high, low, bearish market structure ini berlanjut. Nah, itu antisipasi kita ya. Nah, terkait dengan validation di SD Flip, nah kita lanjutkan sedikit. Ketika proses mitigasi step 1 tadi dan interaksi step 2 sudah terjadi ya, nah, tapi tidak diikuti dengan penembusan struktur seperti yang kita antisipasi. Artinya kalau mitigasi demand, ada reaksi, ya kita harapkan reaksi tersebut bisa membawa harga break higher. Kalau dia supply zone, berarti harga mitigasi supply zone, dia bereaksi, dan kita antisipasi reaksi tersebut bisa break lower. Nah, ketika kondisi atau 2 step tadi tidak diikuti dengan penembusan struktur seperti yang kita antisipasi, artinya ada indikasi kemungkinan perubahan kekuatan di pasar. Dan ini menjadi validasi atau validation step 3 kita atas kemungkinan terjadinya perpindahan kendali pergerakan harga ke sisi yang lebih dominan, buyer ke seller atau sebaliknya. Nah, jadi ini penting ya, step 3 validasi. Ini validasi ini event yang memberikan indikasi lebih awal sebelum supply demand flip benar-benar terkonfirmasi. Nah, contohnya seperti apa? Nah, kita masuk ke contoh yang demand ya. Jadi di dalam bullish market structure, sekali lagi harga break structure, impulsif, ada imbalance, ada demand zone. Nah, ketika harga kembali, ingat step 1 dia disentuh. Step 2 dia bereaksi. Nah, step 3 kita pengen lihat reaksi harga tersebut tidak menunjukkan keberhasilan harga untuk break higher, atau kita pengen melihat bahwa ada indikasi di dalam bullish market structure demand yang terkini ini gagal menjalankan tugasnya. Nah, tugasnya adalah membawa harga untuk bergerak lebih tinggi. Nah, ketika kita lihat harga sudah melewati 2 step tadi, mitigasi kemudian bereaksi, dan ternyata dia tidak berhasil break higher, kemudian dia kembali turun. Nah, ini menjadi konfirmasi bahwa kemungkinan step 3 validation dari supply demand flip valid adanya. Nah, jadi kita pengen lihat ini ya, ada proses felt anticipation. Nah, artinya apa? Artinya di sana jadi indikasi awal kita, oh kemungkinan ini demand-nya mulai melemah nih. Kenapa? Karena proses mitigasi demand ini tidak berhasil atau belum berhasil membawa harga bergerak untuk lebih tinggi. Nah, demikian juga halnya untuk kondisi yang bearish market structure. Harga break structure, impulsive nature, momentum, ada imbalance, supply zone terbentuk. Nah, ketika harga kembali, dia menyentuh area yang sudah kita refine, step 1 terpenuhi. Harga bereaksi, step 2 terpenuhi. Jika reaksi tersebut gagal membawa harga untuk break lower, atau yang kita sebut kondisi felt anticipation, nah disitulah mengkonfirmasi bahwa step 3 validation ini terkonfirmasi. Nah, artinya di sana kita bisa melihat indikasi ada kemungkinan seller yang berada di supply zone terkini ini tidak mampu membawa harga untuk bergerak lebih rendah. Nah, artinya apa? Artinya ada kemungkinan indikasi perubahan kekuatan dari seller kemungkinan ke buyer. Nah, cuma ini kita masih di step 3 ya. Ini supply demand flip-nya sendiri belum terkonfirmasi, belum benar-benar terkonfirmasi. Ini masih jadi indikasi awal kemungkinan supply demand flip akan terjadi. Nah, di sana jadi felt anticipation. Nah, sebelum saya tambahkan detail sedikit nih, saya pengen ngajak teman-teman lebih ini ya, lebih lebih kritis. Nah, ada pertanyaan nggak sampai sini? Ini karena sebenarnya ada kasus-kasus yang sometimes bisa menimbulkan kebingungan nih ketika kita masuk ke step 3. Nah, saya pengen lihat pandangan teman-teman dulu. Ada pertanyaan teman-teman terkait step 3 validation? Silakan, mumpung kita lagi bahas nih. Lanjut ya.
Nanti kalau ada pertanyaan lain bisa diinterrupt lagi. Nah, jadi saya ulangi, ingat step satunya harus mitigasi, at least ke permukaannya. Step kedua harus bereaksi, menunjukkan interaksi. Nah, step ketiga ada validasi, felt anticipation, artinya harga tidak berhasil break lower untuk mitigasi supply zone atau break higher. Nah, sebenarnya yang saya pancing tadi sebenarnya teman-teman kalau ada nggak pertanyaan, nah apa jadinya kalau misalnya contoh harga dia mitigasi, dia bereaksi break low sebelumnya, tapi dia ditutupnya dalam bentuk wick, bukan body candle close di luar swing low terakhir untuk yang kondisi mitigasi supply zone ya. Nah, ini sering terjadi. Nah, kalau misalnya teman-teman ngelihat harga sudah menjalankan step 1 dan step kedua dan sebelum step 3 terkonfirmasi ternyata harga sudah menembus low sebelumnya tapi dia tidak berhasil ditutup sebagai body candle atau biasanya sering terlihat sebagai wick ya. Nah, ini tetap kita kategorikan tidak memenuhi step 3 validation. Kenapa? Ingat, karena untuk mengidentifikasi struktur low high di market structure kita, terserah harga close body candle atau hanya wicks, secara pencapaian harga dia tetap sudah berhasil membentuk low yang lebih rendah daripada low sebelumnya untuk contoh yang supply zone tadi. Nah, jadi dalam hal tersebut itu artinya sebenarnya supply zone yang di atas itu sudah menjalankan tugasnya. Artinya dia sudah berhasil membawa harga bergerak lebih rendah dari titik low sebelumnya. Hanya saja dia tidak bisa break dengan momentum. Nah, dalam hal tersebut itu kita tidak kategorikan sebagai supply tidak kategorikan sebagai step 3 validation ya. Nah, artinya di sana kita tidak lanjutkan untuk identifikasi supply demand fleet. Artinya supply sudah menjalankan tugasnya. Nah, nanti kita pantau lagi kalau dia break lower, bisa close body candle di sana, momentumnya bagus, ada imbalance, nah kita alihkan perhatian kita ke supply zone yang terbaru. Kita lihat lagi kalau dia mitigasi step 1 terpenuhi, dia reaksi step kedua terpenuhi. Nah, ketika dia gagal antisipasinya, nah itu kita baru kategorikan sebagai pemenuhan step 3 validation. Nah, itu sih jadi yang saya pengen tanya sebenarnya di sana karena ini cukup sering masih sering jadi ambigu ya ketika dia break lower hanya wick. Nah, ini apakah diasumsikan felt anticipation terjadi atau tidak? Nah, buat saya personal terserah dia wick ataupun dia body close candle, intinya kalau dia sudah berhasil membentuk titik atau level harga di bawah low sebelumnya untuk bearish market structure, nah artinya di sana tugas supply zone sebenarnya sudah tercapai. Nah, makanya itu tidak memenuhi ini ya, step 3 ya, validation. Nah, jadi yang kita benar-benar kategorikan sebagai felt anticipation ya harga benar-benar tidak berhasil break higher atau break lower. Oke, selanjut. Step 4. Sebentar ada yang chat. Validasinya di HTF. Ini untuk supply demand flip ini kita lihat di time frame spesifik di mana supply atau demand zone tersebut kita lihat pembentukannya di mana. Nah, kalau supply demand zone-nya terbentuknya di M15 berarti supply demand flip-nya ya kita lihat semua step 1 sampai 4 semua stepnya itu kita lihat di M15 gitu. Nah, kalau lihatnya di H4 ya berarti semuanya H4. Nah, nanti kalau ada contoh kayak gini nih. Ada contoh misalnya di sana ada supply zone-nya M15 misalnya ya. Nah, jadi kalau misalnya harga di M15 dia masih turun, membentuk supply. Nah, ketika dia kembali ke sana, di M15 kita lihat harga bereaksi dan dia gagal ya. Ada antisipasi yang gagal. Nah, artinya di M15 sendiri, step 1 sampai step 3-nya tadi sudah valid gitu loh. Nah, cuman memang kalau kita masuk ke dalam multi time frame analysis, ingat bisa jadi di dalam supply-nya M15 di sana masih ada supply M5 yang belum termitigasi, bahkan mungkin masih ada sedikit imbalance yang belum tersentuh. Nah, nggak masalah, kenapa? Karena at least di M15 ini sudah ada konfirmasi, ada kemungkinan SG flip
terjadi. Nah, nanti porsi yang M5, kalau misalnya ternyata harga kembali sekaligus memitigasi yang kedua kali untuk M15 supply sekaligus menyentuh unmitigated M5 zone-nya. Nah, itu nanti bisa menambah konfirmasi lebih lanjut kalau misalnya ternyata harga kembali menunjukkan reaksi dan gagal membawa harga lebih rendah. Nah, artinya di sana kita dapat konfirmasi 2 SD flip. SD flip-nya M15 sekaligus SD flip-nya M5. Nah, artinya di sana kita dapat konfirmasi tambahan lagi. Secara kesimpulan, artinya kita bisa mendapatkan konfirmasi yang lebih baik lagi. Kenapa? Karena artinya kita bisa narik kesimpulan, memang di sini baik di M15 atau di M5 dua-duanya menunjukkan bahwa kekuatan si demand atau supply atau buyer ini lebih dominan dibandingkan supply atau sellernya gitu. Nah, jadi ini ya. Jadi tetap kita SD flip ini patokannya di time frame spesifik. Jadi kalau supply demand-nya M15 ya kita lihat prioritas utamanya kita lihat di M15. Nah, yang di time frame yang lebih kecil itu sebagai konfirmasi tambahan saja. Yang penting di M15 kalau sudah memenuhi, ya berarti indikasi kemungkinan SD flip-nya sudah valid. Oke ya, saya lanjut. Nah, untuk step 4 confirmation, setelah step 1-3 terjadi, tahapan selanjutnya yang akan memberikan konfirmasi atau confirmation SD flip yang valid adalah dengan ditembusnya supply demand zone yang sebelumnya diantisipasi dapat menjadi area tahanan harga. Untuk meningkatkan probabilitas konfirmasi penembusan SD zone dengan momentum yang kuat atau impulsif, tentunya lebih kita utamakan. Nah, sedangkan untuk penembusan SD zone dengan momentum lemah atau korektif, ini yang biasanya ditunjukkan hanya dengan wick ya, atau wiki price action. Secara konsep sebenarnya masih valid diakui sebagai supply demand flip, namun probabilitasnya lebih rendah. Nah, contohnya seperti apa? Nah, jadi kita udah masuk di step 4 ya. Nah, jadi contoh lagi untuk yang bullish market structure, misalnya harga break structure, impulsif, ada imbalance, demand terbentuk di sana. Nah, ketika harga kembali memitigasi, step 1 terpenuhi. Harga bereaksi, step 2 terpenuhi. Harga tidak berhasil break higher untuk kondisi bullish market structure, berarti step 3 terpenuhi. Nah, step 4 yang akan mengkonfirmasi bahwa supply demand flip terjadi adalah ketika harga setelah dia gagal break higher, dia ternyata berbalik arah, menembus demand zone yang sebelumnya diantisipasi bisa menjadi tahanan harga gitu. Nah, ketika itu terjadi, nah untuk kondisi yang flip dengan strong momentum, nah itu terjadi ketika harga bisa break dan close di bawah demand zone dengan impulsive nature. Artinya apa? Kembali memenuhi 3 key confluence factor dalam hal ini untuk pembentukan supply yang terkini. Nah, step 4 konfirmasinya di sana ya. Jadi step 1 mitigasi, step 2 bereaksi, step 3 gagal atau failed anticipation, step 4 dia break demand zone. Untuk kondisi yang strong momentum, dia break dan close, impulsif. Kalau kondisi yang weak momentum, nah biasanya dia breaknya tipis-tipis gitu. Sometimes itu bentuknya weak. Nah, secara konsep supply demand flip sebenarnya masih valid terhitung sebagai flip. Nah, cuman dengan kondisi ini pun sebenarnya untuk proses validasi bahwa di sana ada supply zone pun karena dia belum berhasil break structure dengan momentum, nah otomatis kemungkinan besar supply tersebut kita juga belum lihat sebagai high probable supply zone karena dia tidak berhasil break dan close body candle di bawah struktur low sebelumnya sekaligus di bawah demand zone terakhir. Nah, cuman bukan berarti nanti harga nggak bisa bereaksi dari supply tersebut ya. Kenapa? Karena flip sebenarnya sudah terjadi. Ada indikasi kemungkinan perpindahan kekuatan dari bullish menjadi bearish atau dari buyer menjadi seller yang lebih dominan. Ada indikasi itu. Nah, untuk kondisi sebaliknya di bearish market structure, berarti dia break lower, impulsif, ada imbalance, supply zone terbentuk. Ketika harga kembali mitigasi supply, step 1 terpenuhi, dia bereaksi, step 2 terpenuhi. Ketika reaksi tersebut gagal break lower, artinya step 3 terpenuhi. Step 4 terkonfirmasi sebagai SD flip sejak ketika harga berhasil break supply zone tersebut. Nah, untuk kondisi flip dengan strong momentum, berarti
kita bisa lihat break dan close di atas supply zone. Dengan impulsive nature, untuk yang weak momentum, sama seperti tadi, breaknya tipis-tipis atau korektif, atau hanya dengan weak. Nah, seperti ini ya. Jadi step 4 confirmation. Nah, jadi ketika teman-teman melihat step 1 sampai 4 ini sudah terjadi, nah sebenarnya supply demand flip ini sudah kita nyatakan terkonfirmasi. Nah, saya lanjut dulu ke step 5 sebelum saya open pertanyaan lagi, karena ada hubungan sama step 4 ya. Nah, step 5 ini hanya kelanjutan dari step 4, which is ini zone creation. Narasinya, sebagai tahapan terakhir setelah price action menunjukkan konfirmasi step 1 sampai 4, proses identifikasi SD flip yang valid ini akan diakhiri dengan terbentuknya zona baru atau fresh yang lebih dominan karena telah berhasil mengalahkan zona di sisi sebaliknya. Artinya, demand zone ditembus, maka supply zone terbentuk. Atau sebaliknya, supply zone yang ditembus berarti ada demand zone yang terbentuk. Nah, dengan tambahan confluence factor berupa SD flip ini, kita bisa meningkatkan probabilitas pemilihan supply demand zone, sekaligus membantu kita untuk dapat memposisikan diri sesuai dengan momentum arah pergerakan yang lebih dominan di antara buyer dan seller atau demand dan supply. Tentunya dalam kombinasinya dengan confluence factor yang lain ya. Kenapa? Karena ingat, SD flip ini sekali lagi hanya additional confluence factor, bukan sesuatu yang utama. Nah, jadi tetap kita pergunakan top down analysis dan pemahaman kita tentang market structure ya sebelumnya. Nah, saya lanjutkan sedikit. Jadi sampai step 4 tadi kan untuk kondisi bullish market structure, step 1 dia kembali ke demand, step 2 dia bereaksi, step 3 dia gagal break higher, step 4 dia berhasil menembus demand zone dengan momentum untuk kondisi yang flip dengan strong momentum ya. Nah, otomatis kita bisa marking di sana ada supply zone yang bertanggung jawab untuk mengalahkan demand zone sebelumnya. Nah, which is new supply which overpowered demand. Nah, artinya supply tersebut ini tergolong sebagai salah satu high probability supply zone ya, karena dia punya komponen tambahan berupa SD flip. Nah, jadi kondisi ini kalau misalnya saya highlight ya, kenapa supply zone ini termasuk yang high probable, confluence factor-nya sekarang tambah banyak nih. Ketika dia break high sebelumnya, demand kan terbentuk ya. Indikasi atau confluence factor yang pertama, demand gagal break higher, artinya demand-nya lemah. Dia break lower dengan momentum, artinya dia breakout structure dengan momentum, masih unmitigated, dia berhasil mengalahkan demand juga, ada confluence factor supply demand flip. Nah, makanya kenapa supply zone ini secara probabilitas dia tergolong high probable. Nah, bisa dibedakan ya untuk kondisi yang mirip tapi nggak ada demand atau supply demand flipnya. Nah, itu kondisi untuk ketika harga dia langsung bearish shift tanpa ada interaksi. Nah, secara probabilitas kondisi dengan tambahan konfirmasi SD flip dibandingkan yang ini, nah yang dengan tambahan additional confluence factor tentunya probabilitasnya meningkat lebih baik. Nah, kondisi-kondisi seperti ini dengan tambahan SD flip ini cukup sering ini bisa membantu kita untuk mencegah kayak kondisi yang kayak kemarin Kurniawan tanyakan ya, bagaimana membedakan bahwa shift yang terjadi ini sebenarnya valid atau enggak. Nah, salah satu tambahan evidence yang kita bisa lihat, ada enggak evidence tambahan berupa pertempuran antara demand dan supply yang terakhir. Nah, kalau ada, nah ini artinya bisa menambah probabilitas kemungkinan shift of market structure yang terjadi ini bisa berlanjut membawa harga untuk benar-benar mengubah tren yang ada dari bullish menjadi bearish market structure. Nah, makanya kenapa SD flip ini termasuk salah satu confluence factor favorit saya personal ya, terutama ketika mencari lower time frame confirmation untuk entry. Nah, di sini saya hanya bedakan kerangkanya, ada yang reversal model sama continuation model. Sebenarnya sama-sama flip ya, cuma kondisi terjadinya aja. Nah, ingat teman-teman yang lalu ketika kita belajar SD zone creation kan ada dua tipe ya, ada yang reversal, ada yang continuation. Nah, ini hanya menjelaskan kondisi flip yang terjadi di kedua model. Sebentar, ada yang chat. Halo, halo. Nah, langsung aja tanya.
Gimana Itu nih? yang tanda satu itu kan ada tanda panahnya, itu bukannya area liquidity pool itu. Kalau nanti dimitigasi kan langsung tembus ke LT grab atasnya, ke apa area supply atasnya, terus saya dia turun lagi. Bisa nggak itu? Ketika harga sudah berada di mana? Dari Di bawah sini. itu terus dia mental lagi, mendadak mental lagi langsung dia LQ grab ke atas terus dia turun lagi. Eh, BOS. nah, bisa aja nih. Nah, cuma sekali lagi nanti kalau kita sudah masuk ke liquidity ya, nah sebenarnya makanya juga kenapa liquidity itu kita jadikan additional confluence factor, bukan sesuatu yang mandatory. Nah, karena pada konsepnya sebenarnya likuiditas itu berada di mana-mana. Ada di atas swing high, ada di atas swing low, ada di atas swing high, ada di atas internal low, ada di atas swing high, mungkin ada di bawah swing low. Nah, jadi sebenarnya likuiditas itu ada di mana-mana. Nah, nanti likuiditas itu sebenarnya kita pergunakan sebagai tambahan confluence factor untuk meningkatkan probabilitas atas apa ya? Atas trade idea atau zona yang kita lihat sebagai area perhatian, tentunya sesuai dengan trade idea yang sudah kita bangun gitu. Nah, kalau misalnya contoh seperti ini benar, di atas ini pasti ada likuiditas nih, memang banyak gitu. Nah, itu kita bisa jadikan perhatian kalau misalnya SD flip ini terjadinya bukan di area high probable nih. Contoh ya, misal ini kita misalnya lihat di M15 nih. Nah, ternyata kalau kita masuk ke H4, ternyata di H4 itu persis sedikit di atas SD flipnya M15 terjadi, masih ada unmitigated supply-nya H4. Nah, apalagi kalau misalnya di H4 itu dia jelas-jelas kondisi harga masih dalam apa ya? Masih dalam bearish market structure gitu. Nah, ketika kondisi ini terjadi ya, nah ini benar seperti yang Andi bilang, ada kemungkinan nih bisa jadi inducement atau liquidity yang bisa saja menjadi jebakan Batman buat kita. Kita malah carinya sell di sana, ternyata harga cuma bereaksi kecil. Hanya untuk break higher kita kena stop loss, harga sekaligus mitigasi supply-nya H4, di sana dia baru turun gitu. Nah, makanya kita nggak bisa apa ya? Kita nggak bisa pergunakan setiap komponen yang kita pelajari secara terisolasi. Nah, ini nanti kita kumpulkan semua evidence-nya gitu. Nah, kalau misalnya kondisi ini dia terjadi di higher time frame, nah supply zone, nah otomatis ini walaupun di sana ada apa? Ada liquidity. Nah, yang penting selama kita sudah melihat intensi harga memang dia pengen balik arah, apalagi dia sudah break structure, dia impulsif, ada imbalance, kemudian ada konfirmasi SD flip. Nah, itu sudah valid kita pergunakan sebagai entry point. Dengan catatan kita tahu di atas ini kemungkinan juga memang ada likuiditas. Nah, nanti kita lihat situasinya. Kalau misalnya ternyata SD flip ini terjadi ketika harga baru menyentuh permukaan dari higher time frame POI. Nah, kemudian dia memang ada flip, ada boss, ada supply zone M15. Nah, kalau kondisi seperti ini, kita ngapain? Kalau saya boleh tanya, kita cari posisi nggak di sana? Ada yang bisa jawab? Kalau misalnya di atas nih, harga baru menyentuh POI-nya supply zone-nya H4 tapi di permukaan misalnya. Nah, di M15 harga sudah flip sekaligus shifting bearish dengan momentum juga bagus, ada supply M15. Nah, kira-kira kita cari entry nggak di M15 supply di sana? Ada yang Dari bisa di area jawab? diskonnya hambat. Eh, Kenapa? ya apa? 50%-nya hambat ya. Bukan, pertanyaan saya, ini kan H4 kan dia baru sentuh permukaan ya. Nah, Oh, M15 dia sudah bearish shift dengan momentum bagus, dia ada konfirmasi flip juga. Kita lihat ada M15 supply zone yang bagus nih, ada imbalance-nya di sana bagus. Nah, kira-kira di supply zone M15 kita cari entry sell nggak? sikat. Sikat. Sikat, cari. Nah, tapi dengan open minded karena kita tahu H4 ini baru termitigasi di permukaan, kita tahu yang namanya supply demand zone baru fully mitigated at least kalau dia termitigasi sampai 50%. Nah, artinya walaupun kita di sana entry, kita ini udah siap loss. Kenapa? Karena kita pun juga sudah meresikokan kecil gitu. Nah, makanya jangan trading resikonya ngaco. Nah, karena kalau kita sudah resikonya cukup kecil, artinya kita siap. Ini kita ambil posisi, tidak harus, ini harus selalu win. Kita sudah siap loss. Kenapa? Karena kita juga aware ada kemungkinan bisa aja harga dibawa untuk bergerak lebih tinggi, ngambil semua likuiditas yang berada di sana sekaligus memitigasi higher time frame POI ke level 50%, baru mungkin di atas dia bikin lagi konfirmasi ada SD flip yang baru.
Nah, itu terjadi, ambil lagi kita. Nah, ini malah kita dapatnya lebih high probable gitu loh. Nah, jadi ingat ya, yang namanya trading termasuk juga SMC ini bukan ilmu pasti nih. Tetap ini kita belajar strategi, komponen utama lainnya adalah risk sama money management gitu. Nah, yang penting secara statistik teman-teman nanti kalau sudah bisa belajar case study segala macam, nah kemungkinan ini valid nih. Di sini kita bisa ambil karena sudah ada konfirmasi yang high probable, tapi yang pertanyaan Andi juga valid. Loh, di atas kan ada kemungkinan liquidity. Benar. Nah, cuma kita lihat dulu situasinya gitu. Nah, artinya di M15 supply kita boleh ambil dulu, tapi kalau loss kita udah siap dari awal. Nah, cuman kalau kita loss bukan berarti kita langsung bilang, oh, ini berarti H4 supply-nya gagal nih. Kenapa? Karena tadi baru pertama ada bearish di M15, aku udah ambil sell, ternyata aku kena loss. Nah, ini harga kembali naik, berarti aku udah langsung ganti bias, aku cari buy. Nah, ingat H4 belum fully mitigated gitu. Nah, artinya apa? Ini yang makanya dulu-dulu saya di Telegram sering bilang, bukan berarti ketika kita ngambil satu posisi dengan trade ID yang sama, ketika loss itu langsung trade ID-nya dibuang begitu saja. Nah, kita lihat perkembangan pergerakan harga seperti apa, kita cari evidence tambahannya gitu. Menjawab, Dik, pertanyaannya, Dik. Ya, oke. Oke ya, jelas ya. Saya sambil lanjut dulu ya. Nah, jadi di step 5 ini saya cuma bedakan juga contoh untuk yang reversal sama continuation model. Jadi kalau reversal model ya berarti dia di bullish market structure, interaksi ke demand terakhir, kemudian demand dijebol, supply terbentuk. Artinya harga shifting dari bullish menjadi bearish. Makanya kenapa reversal model. Nah, untuk yang kondisi sebaliknya, di bearish market structure berarti dia ada supply, harga bereaksi dari harga mitigasi supply, dia bereaksi kemudian menembus supply karena gagal break lower. Nah, artinya di sana terkonfirmasi ada demand baru yang terbentuk, punya tambahan konfirmasi SD flip, dan termasuk ke kategori yang reversal model karena ada transisi dari bearish market structure menjadi bullish shift market structure. Nah, kalau continuation model secara konsep flipnya juga sama. Nah, cuma ini yang sedikit berbeda ya. Kalau yang reversal model kan kita untuk demand terakhir, kalau harga kembali, antisipasi kita kan harga bisa break higher ya. Nah, ketika harga tidak berhasil break higher, berarti kan step 3 yang felt anticipation atau validation tadi terpenuhi. Nah, untuk kondisi yang continuation sedikit berbeda. Cuma secara pemahaman sebenarnya sama. Nah, contoh ya, kita bahas yang di bullish market structure dulu. Nah, misalnya harga konsisten membentuk high, low, higher, higher, low. Di sini ada demand, harga break higher. Nah, ternyata harga ketemu dengan unmitigated supply dari price action di masa lalu yang masih fresh atau belum termitigasi. Nah, harga memitigasi supply tersebut berarti step 1 terpenuhi. Harga bereaksi step 2 terpenuhi. Nah, step 3-nya untuk validasi atau felt anticipation-nya kita kembalikan ke fungsi masing-masing ya. Ketika harga kembali ke demand, antisipasi kita adalah harga bisa break higher, lebih tinggi. Ketika harga kembali ke supply, antisipasi kita adalah break lower atau lebih rendah. Nah, ketika fungsi itu tidak tercapai, artinya felt anticipation terjadi. Nah, ini juga berlaku untuk yang continuation model ya. Nah, jadi untuk kondisi yang sebaliknya, harga kembali ke supply, terserah dia mau bullish market structure atau bearish market structure ya. Intinya ketika harga kembali ke supply, kita pengen melihat bahwa supply itu bisa berhasil menjalankan tugasnya, which is dia bisa break lower. Break lower mana? Break swing point terakhir atau swing low terakhir. Nah, ketika harga memitigasi supply, dia step 1 terpenuhi, dia bereaksi step 2 terpenuhi di dalam continuation model. Step 3 atau validation atau felt anticipation-nya itu terkonfirmasi selama harga tidak berhasil break lower dari swing low di dalam bullish market structure ya. Nah, artinya itu dia sudah memenuhi step 3. Nah, step 4-nya dikonfirmasi ketika supply zone tersebut gagal dan harga berhasil menembus supply zone tersebut. Nah, berarti step 1 sampai 4 terpenuhi, otomatis step 5-nya kita bisa marking demand terakhir yang bertanggung jawab dan berhasil mengalahkan supply terkini. Nah, itu berarti kita mendapatkan konfirmasi tambahan bahwa demand tersebut overpowered supply atau dia mendapat tambahan confluence factor berupa elemen SD flip ya. Karena di luar
SD flip sendiri sebenarnya kan dia sudah memenuhi 3 confluence factor kita untuk validasi high probable SD zone. Dia break structure dengan momentum dan sifatnya juga unmitigated. Nah, cuma dia ketambahan faktor SD flip, dia bereaksi dari supply dan berhasil menembus atau mengalahkan supply tersebut. Nah, berarti supply demand flipnya dia juga terjadi. Nah, itu contoh untuk yang continuation model ya. Jadi sedikit berbeda di cara pembacaan antisipasinya aja gitu. Apa felt anticipation untuk yang step 3. Nah, untuk kondisi yang bearish market structure juga sama, harga bisa bergerak dalam low high, lower low, lower high. Kemudian dia ketemu dengan unmitigated demand di masa lalu. Berarti dia step 1 terpenuhi. Step 2 bereaksi. Step 3 dia tidak berhasil break higher ya, karena antisipasi demand adalah bisa membawa harga break higher, break structure. Nah, selama itu dia tidak terpenuhi, berarti step 3 dia terkonfirmasi. Nah, dilanjutkan dengan step 4 kalau demand tersebut berhasil ditembus. Dengan momentum, dengan imbalance, nah otomatis supply yang terbentuk. Ini selain memenuhi 3 confluence factor untuk high probable supply zone, ini juga ketambahan confluence factor yang supply demand flip. Nah, jadi step 1 sampai step 5. Nah, ini bisa teman-teman nanti kalau misalnya sudah terbiasa ya, kita nggak perlu dihafal sih, sebenarnya udah tahu step by step prosesnya. Pokoknya ya kita lihat harga kembali ke suatu zona, kelihatan ada reaksinya gagal untuk membawa harga sesuai antisipasi dan harga berhasil balik arah atau berhasil menembus zona tersebut. Nah, otomatis zona yang baru yang terbentuk, nah itu hasil dari konfirmasi supply demand flip step 1 sampai step 5. Nah, sama juga dengan kondisi yang invalid mitigation ya. Nah, kalau misalnya di continuation model pun ketika harga kembali ke supply, dia secara langsung menembus supply zone tersebut. Nah, walaupun dia kemudian terlihat belok atau balik arah ya. Nah, ini sebenarnya kita nggak kategorikan sebagai valid mitigation atau valid interaction karena supply sudah ditembus. Nah, dalam hal ini berarti bisa saja dia tetap ada demand zone yang terbentuk, tapi hanya terbentuk dari event dengan 3 confluence factor yang utama, tanpa tambahan komponen SD flip dulu. Nah, cuma di sana bedanya. Jadi, kalau saya summary-kan, nah ini skema summary-nya ya, untuk mempermudah saja. Nah, mungkin teman-teman nggak perlu bingung nomornya, mungkin kelihatan agak padat, tapi sebenarnya nomor tuh saya cuma perjelas ke legend-nya ya. Jadi, step 1 itu yang zone mitigation, step 2 interaction, step 3 validation atau felt anticipation, step 4 confirmation, step 5 zone creation. Nah, saya masukkan kedua model tadi, reversal sama continuation. Ingat gampangan atau simpelnya ya, kita lihat ada supply demand zone dulu yang terbentuk. Kalau dia di bullish market structure berarti break higher, impulsif, ada demand, kita pengen lihat harga kembali ke demand, step 1 terpenuhi. Dia bereaksi, step 2 terpenuhi. Gagal break higher atau failed anticipation, step 3 terpenuhi. Break lower, break demand zone, berarti step 4 terpenuhi. Nah, otomatis supply zone yang terbentuk, step 5, ini memenuhi 5 validation step untuk supply demand flip. Kondisi dari bearish market structure ke bullish market structure tinggal dibalik. Mitigasi, reaksi, failed anticipation, break supply, demand created. Untuk kondisi yang continuation model sama kayak yang tadi ya. Jadi harga sudah dalam trending bearish atau bullish, harga kembali ke unmitigated demand atau supply, dia bereaksi, step kedua, step ketiganya failed anticipation, tidak berhasil membawa harga break higher atau break lower ya. Nah, tapi dilanjutkan dengan step 4, di mana harga berhasil break demand zone atau supply zone yang unmitigated tadi. Nah, di sana sekaligus mengkonfirmasi bahwa demand atau supply zone yang terkini, nah ini memiliki additional confluence factor berupa supply demand flip di sana. Nah, sampai di sini nih untuk supply demand flip. Step 1 sampai step 5. Nah, nanti ini bisa kita pergunakan untuk
higher time frame, middle time frame maupun lower time frame. Nanti paling kentalnya nanti di lower time frame nih untuk meningkatkan konfirmasi entry trigger kita. Oke, untuk materi sampai di sini. Setelah ini kita akan masuk ke walkthrough chart. Nah, sebelum saya masuk, ada pertanyaan dulu nih, supaya nanti kita latihannya bisa lebih gampang. Jelas Lanjut kok. ya. Oke, lanjut ya.